Lantas seperti apa tanggapan dari Partai Golkar atas dukungan yang diberikan PDI Perjuangan kepada kadernya? Kita akan membahasnya dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid, dan juga pengamat politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, ada Kang Hujoli. Bang Nurdin, Kang Hujoli, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bang Nurdin ya. Bang, jadi ketika Golkar ini sudah tarik dukungan, kemudian justru PDIP yang mengusung kader Golkar, ini tanggapan Golkar seperti apakah? Apakah memang Golkar ini tidak percaya dengan kader internalnya, Bang? Saya luruskan dulu ya. Sekarang saya bukan lagi Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Sudah demisioner kemarin. Sekarang sudah pengurus baru. Kita belum tahu apa masih masuk tidak, itu serahkan kepada Ketua Umum terpilih sebagai Portugal. Jadi sekarang saya politikus Partai Golkar. Baik. Tidak mewakili lagi Partai Golkar ya. Nah, yang pertama tentu inilah hikmah dari sebuah keputusan yang sangat demokratis, sangat aspiratif daripada Mahkamah Konstitusi. Dan ini disyukuri oleh hampir seluruh politisi di Indonesia, baik partai Golkar maupun partai lain yang tadinya tidak bisa maju di pilkada karena adanya ambang batas yang tidak memenuhi syarat. Nah, sekarang ini sebagai mantan wakil ketua dan sekarang masih sebagai politisi senior Partai Golkar, sebetulnya saya sangat menyayangkan ya, kenapa Partai Golkar tidak melanjutkan, jadi bukan menarik dukungan ya, karena kita belum memberikan B1 KWK kepada Ibu Airin. Kalau sudah B1 KWK baru tidak jadi, itu baru ditarik. Nah, sekarang yang baru diterima Ibu Airin itu adalah surat penugasan dari Partai Golkar dan rekomendasi belum surat yang dipakai untuk mendaftar. Tapi di satu sisi Ibu Airin adalah kader yang sangat potensial. Rakyat Banten menghendaki Ibu Airin menjadi pemimpin di Banten, dibuktikan dengan survei. Kemudian dalam pileg kemarin, Ibu Airin ini adalah suara tertinggi, lebih dari 400.000 suara untuk pileg DPR RI. Nah, oleh karena itu sebetulnya Partai Golkar mungkin karena pertimbangan nasional ya, pertimbangan bersama koalisi, sehingga ada pertimbangan lain kemudian tidak mencalonkan Ibu Airin. Tetapi harusnya Golkar ini konsisten dengan tagline-nya, suara rakyat adalah suara Golkar, suara rakyat. Jadi saya termasuk orang yang sangat menyayangkan tidak mencalonkan ini. Tapi tidak ada permasalahan yang perlu dipersoalkan karena ada partai lain yang tentu berterima kasih. Sebagai pribadi saya berterima kasih kepada PDIP yang mencalonkan. Tapi mudah-mudahan Ibu Airin tetap di Golkar karena dia adalah salah satu kader potensial di Golkar. Dan mudah-mudahan sekalipun tidak rekomendasikan, insya Allah saya akan membantu menyampaikan kepada Ketua Umum agar Airin ini diberikan keberpihakan ya, tidak diberhentikan sebagai kader Partai Golkar, sehingga Golkar di Banten tetap bisa berkibar bersama dengan PDI Perjuangan. Begitu. Oke, menurut Abang berarti ini Golkar rugi dong? Ya, ini tentu kalau Ibu Airin meninggalkan Golkar, tentu ada kerugian bagi Partai Golkar. Karena dia adalah kader yang sangat potensial. Ini dibuktikan dengan 400.000 kalau tidak salah suara Ibu Airin waktu ikut pileg. Ini luar biasa, sehingga bisa menambah kursi daripada Partai Golkar di provinsi maupun di pusat untuk provinsi Banten. Tentu ada kerugian dari sisi daripada elektoral untuk itu. Nah, oleh karena itu saya akan mencoba menguruskan, menyampaikan kepada Pak Bahlil supaya Ibu Airin ini diberikan fasilitas untuk tidak diberhentikan sebagai kader Partai Golkar. Itu akan saya sampaikan demi eksistensi Partai Golkar di Banten, karena betul-betul Golkar akan sangat rugi apabila Ibu Airin itu keluar dari Golkar. Oke, Bang, jadi Abang sendiri udah pernah berkomunikasi? Jadi ini bisa diberikan diskresi. Ini ada diskresi Ketua Umum ya. Itu bisa diberikan diskresi. Ini dan sudah biasa dilakukan oleh Partai Golkar di beberapa daerah pada pilkada yang lalu, itu ketika tidak dicalonkan oleh Golkar atau kader lain, kemudian pengurus Golkar mendukung yang bersangkutan, itu ada diskresi pada Ketua Umum untuk tidak diberhentikan. Inilah multi partai. Jadi kita tidak bisa lagi memperlakukan penuh aturan bahwa setiap kader harus patuh pada keputusan partai. Tatkala ada kepentingan juga yang bisa menguntungkan Partai Golkar, termasuk Bu Airin misalnya ini. Nah, Ibu Airin ini harus diberikan diskresi oleh Ketua Umum, diperkenankan dicalonkan oleh partai lain karena ada pertimbangan nasional, ada pertimbangan koalisi, kemudian tidak menggunakan Partai Golkar. Tapi Ketua Umum menggunakan hak diskresinya, dia tidak diberhentikan sebagai kader Partai Golkar. Itu jauh lebih bagus bagi Partai Golkar dengan memberi ruang kepada Ibu Airin sehingga ada pilihan bagi masyarakat, karena ini aspirasi rakyat Banten dan Golkar harus mendengar aspirasi rakyat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.